wabarakatuh, dan selamat datang kembali di podcast OSIS SMP Negeri 30 Makassar. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, jadi saya selaku pemandu acara podcast pada kali ini, yakni Nurul Herani, dan teman saya merupakan, perkenalkan diri tak? Halo teman-teman, nama saya Syaura Kanita Sofian dari kelas 82. Baik, pada podcast kali ini bertemakan dengan Ramadan. Baik, saya ingin bertanya kepada Syaura, bagaimana sih pesan-pesannya atau kesan-kesannya yang telah Anda lakukan selama ini? Bagaimana perasaannya selama menjalani puasa selama kurang lebih 14 hari ini? Bisa diceritakan? Kesan di bulan puasa? Ya, Pasti itu bahagia sekali, betul-betul. karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan pengampunan. Untuk kesanku yang pertama itu tuh senang, karena itu kalau tarawih banyak sekali temanku yang bisa kutemani tarawih dan beribadah bersama. Dan yang paling menyenangkan itu yang dirasakan oleh semua orang pada saat buka. Ya betul, saya juga merasakan kebahagiaan tersendiri saat berbuka puasa. Kayak banyak sekali makanan kulit di sepanjang jalan tuh, mau semua kabel yang ini yang itu. Tapi kembali lagi kepada Sunda, itu tidak boleh makan terlalu banyak setelah berbuka puasa, secukupnya saja supaya tidak ngantuk nanti setelah kalau mau minum tarawih orang. Untuk tarawih ini, oke. Kan selama menjalani P5 kali ini pada saat kita ingin melaksanakan sholat duha. Nah, setelah kita melaksanakan sholat duha, saya mengingat bahwa Syaura pernah membawakan sebuah kultum. Nah, bisa diceritakan mungkin bagaimana isi kultumnya atau kenapa mau ambil tema kultum tersebut? Oke. Hari itu tuh Ibu Musliha bilang, siapa yang bisa naik kultum? Kebetulan kan saya mau ikut lomba di sesuatu tempat. Jadi ada mimami materiku toh. Dan saya tuh memberanikan diri untuk naik. Saya ceritakan itu kultumku, isi materiku. Isi kultumku itu toh temanya malam yang lebih baik dari 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Kuceritakan itu malam Lailatul Qadar itu pengertiannya seperti apa. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya malaikat yang membawa berkah dan kedamaian gitu. Terus untuk pantunnya juga itu wah senang sekali Kak, karena banyak audiens yang kayak apa nih Merespon begitu. Iya, semakin pede untuk menampilkan kalau banyak audiens begitu. Jadi untuk teman-teman, kalau ada itu temannya tampil seperti itu, keluarkan saja suaranya. Jadi temannya nanti yang tadinya tampil gugup itu bisa pede karena ada dukungan dari teman-teman semua. Saranku sih begitu, kalau sebagai temannya kita tuh harus mendukung teman di depan, walaupun ya kultumnya tidak semaksimal seperti sang juara, tapi alangkah baiknya dikasih semangat agar bisa menampilkan semaksimal dia. Oke, mungkin cukup nih buat kultumnya. Sekarang kan selama bulan Ramadan ini kan kita menjalankan P5 sekaligus pesantren kilat. Walaupun memang pada dasarnya dia bukan merupakan pesantren kilat, namun merupakan P5 dengan tema Ramadan Sehat. Ramadan Sehat itu merupakan kepanjangan dari sabar, amanah, sehat, kepanjangan sabar. dari sehat, sabar, amanah, harmonis, dan juga takwa. Nah, dari itu saya ingin bertanya kepada Syaura, bagaimana perasaannya selama P5 itu? Kan kita juga belajar di dalam kelas, ada guru dan fasilitator yang mengajarkan juga, dan juga kebetulan pada P5 kali ini kelasnya itu terdiri dari 3 sampai 4 kelas. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalamannya selama belajar dengan kelas tersebut. Pengalaman saja nih, tidak ada kesan pesannya. Boleh, kalau mau ada pesan-pesannya juga boleh. Yang pertama tuh sebelum Ramadan itu ibu guru upacara, Ibu Kepsek itu menyampaikan bahwa bakalan ada P5 selama Ramadan. Kaget sekali Kak, karena kan yang ditahu itu P5 udah capek sekali. Ya, betul. Tapi ternyata tidak secapek itu Ji. Untuk P5 di Ramadan ini kita kebanyakan materi, praktek ibadah, dan refleksinya juga terkait ibadah Ji.
Ada juga pembelajaran lainnya seperti karakter. Dan untuk kesannya itu ya bahagia karena banyak teman dari dua kelas, 3 sama kelasku yang bergabung. Tapi ada sedikit duka yang saya rasakan. Seperti saya mengetahuinya. Jadi dukanya itu tuh, wah gila itu 3 kelas digabung panas sekali. Apalagi kipasnya cuma 2 di kelas. Kok merasa enggak sih? Lumayan terasa, namun kayaknya agak seru juga. Karena kan ini kan Iya, kita seru juga sih. sudah lama tidak bergabung dengan 3 kelas. Kayak kapan lagi kita dalam 3 kelas itu bisa bertemu, belajar Iya. bersama, sekelompok bersama. Apalagi juga kelompoknya kan di Aceh. Iya diacak beda-beda. Jadi seru begitu. Bisa ya, saling teman-teman. mengenal. Iya, bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi chemistry-nya juga tuh bisa dapet begitu. Ya itu sih. Oke. Cuma kurangnya itu panas sekali. Apalagi puasa tapi ya kekuatan iman Betul itu harus ada di dalam jiwa kita. Betul. sekali. Dan juga kan panasnya matahari tidak sebanding dengan panasnya neraka, teman-teman. Jadi saya harap kepada teman-teman sekalian itu kiranya bisa lebih menghargai dan merasakan Kebersamaan mungkin ya. kebersamaan di dalam bulan Ramadan tersebut. Iya. Karena kapan lagi bulan Ramadan datang kepada kita, dan mungkin di bulan Ramadan selanjutnya mungkin kita tidak bertemu atau mungkin di lain waktu. Dan saya juga berharap kepada teman-teman sekalian yang sempat berada di sini untuk tetap melaksanakan ibadah puasa dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin ada pertanyaan dari Syaurah untuk kami dari pengurus OSIS juga. Oke. Apa itu? Kan ini Rani Waketos nih. Tentu ada berbagai macam sebuah tanggung jawab yang Iya, betul. dipegang ya. Banyak sekali tanggung jawabnya. Nah, bagaimana sih tanggapan kamu ya terhadap teman angkatan angkatanmu sebagai Waketos? Kalau ada teman angkatan yang kayak sirik sama kau begitu, bagaimana kira-kira kau tanggapi perlakuan tersebut, apalagi secara terang-terangan? Nah, ya, Kak. Oke, jadi kalau dari saya sendiri pribadi, sesuai dengan bulan ini kita itu diajarkan untuk sabar. Betul sekali, sabar. Apalagi apabila ada orang yang berperilaku atau bersifat seperti itu, kita hendaknya memaafkannya terlebih dahulu, kemudian mengajaknya berbicara dengan baik untuk membicarakan terkait masalah yang dihadapinya, atau mungkin ada masalah yang dia pendam selama ini, kita ajak untuk berbicara terlebih dahulu. Karena pentingnya di dalam organisasi pertemanan dan hampir semuanya teman-teman itu merupakan komunikasi. Tips itu teman-teman. Oke, ingat ya, komunikasi itu merupakan kunci utama dalam suatu hubungan, baik itu dalam pertemanan, percintaan, kekeluargaan, teman kelas, dan lain sebagainya. Komunikasi merupakan jalan terbaiknya ya teman-teman. Jadi saya harap apabila ada pertanyaan seperti itu, mungkin dari saya jawabannya merupakan komunikasi yang lebih baik lagi. Komunikasi. Oke, siapa tahu ada pertanyaan lain. Apa ya? Nggak ada sih, cuma itu dari saya. Saya mau tahu nih, soalnya saya itu terkadang saya tuh menjadi pemimpin di kelas, terus ada biasa temanku yang begitu, tapi saya tuh menanggapinya diam saja, tidak melakukan apa-apa seperti yang Rani lakukan nih sebagai seorang pemimpin. Oke. Ya, itu merupakan pesona dari seorang Rani, dari seorang pemimpin kita. Oke. Kebetulan kan saya tahu bahwa Syaura ini merupakan ketua kelas di kelasnya. Nah, saya ingin bertanya ini, bagaimana caranya seorang ketua kelas ini untuk mengajak teman-temannya untuk beribadah, terutama di bulan puasa ini. Apalagi kan hampir setiap hari, bukan hampir setiap hari, malah setiap hari kita melaksanakan sholat duha terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran P5. Mungkin ada tips and trick yang bisa diberikan untuk mengajak teman-teman sekalian untuk beribadah begitu. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Sebagai saya seorang pemimpin mungkin. Jadi untuk mengajak teman-temanku itu, sebenarnya teman-temanku alhamdulillah di kelas itu semuanya bisa diajak
beribadah, bahkan tanpa diajak mereka langsung turun sendiri. Kalau sudah ada pengumuman di mic itu, di pengumuman di sekolah itu sudah turun nih semua untuk sholat dan beribadah. Biasanya juga itu kalau seorang pemimpin jangan mengajak dengan marah ya. Usahakan kayak bujuk lah temannya, misalnya nih ayo sholat yuk, ayo sholat. Kalau nanti udah sholat nanti masuk neraka kan, kayak diajak dengan lembut. Karena siapapun kalau diajak dengan kasar itu pasti bakalan tidak mau. Kayak misalnya, weh pergi ke sholat jam berapa ini, pasti kan kesannya itu kayak, ih apa sih marah-marah, gimana kau siapa, pasti kesan teman-teman begitu terhadap kita akan seperti begitu tadi. Jadi usahakan itu membujuk jangan dengan kasar, walaupun marah tapi usahakan kita lembut ya, bersikap lembut kepada teman-teman semua. Dan komunikasinya juga itu harus baik dengan teman-teman semua. Jangan itu berkomunikasi pada saat berbagi tugas, pada saat menyuruh ataupun mengajak. Dekati teman dengan pendekatan karakter begitu. Oke. Mungkin hal terakhir kayaknya ya. Kan selama kebetulan kelima kali ini kan belum berakhir. Mungkin bisa di-rate berapa kira-kira nilainya untuk P5 Ramadan kali ini? Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa? Dari 1 sampai 10. Menurutku saya 9, berapa yuk? 8. Oke, bisa dijelaskan kenapa 9,8 nilainya untuk P5 kali ini? Mungkin kayak seru sekali P5 kali ini. Seru banget, seru sekali. Karena kemarin toh waktu hari pertama itu ada temanku yang naik buat bacakan sebuah ayat kayak hafalan terbaiknya, dan itu dikasih uang, betul-betul mengundang minatnya ya? Iya, mengundang sekali minatnya siswa-siswi di sekolah kami. Apalagi kan ada cuannya begitu toh. Oke. Dan saya juga kemarin dapat SPK itu bakalan alhamdulillahirabbil SPK bakal dapat itu uang ya sekian. Iya, oke. Padahal naik jika angkat tangan karena mau kehilangan ki nafasku, kamu kak teski sampai di mana ini keteganganku kalau tampil kak depan orang begitu. Itu sebagai percobaan sebelum saya lomba. Jadi kemarin itu naik akultum karena itu. Tapi alhamdulillah ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala karena keberanian saya, alhamdulillah. Walaupun tidak semaksimal mungkin saya tampilnya, tapi dapat rezeki. Alhamdulillah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih. Kira-kira kan sesuai dengan tema kultum yang telah Anda bawakan itu tentang malam yang lebih baik dibanding 1000 malam. Betul. Nah, kira-kira apa nih persiapannya buat malam yang lebih baik dibanding 1000 malam ataupun malam Lailatul Qadar itu? Persiapan pembuatan kultumnya ya? Bukan, persiapan ibadahnya. Persiapan ibadahnya. Ya. Persiapan ibadah malam Lailatul Qadar. Iya. Persiapan ibadahnya itu toh untuk saya pribadi, saya itu menyiapkan kayak list doaku yang bakalan kuucap di malam-malam ganjil, yang dimana malam ganjil itu kayak sudah dikatakan bahwa bakalan ada di situ malam Lailatul Qadar. Jadi persiapkan itu doa-doanya. Untuk dari Ramadan 1 ini sampai Ramadan ke-14 ini alhamdulillah sering sekali sholat tahajud. Alhamdulillahirabbil alamin, dan Allah memberikan rasa yang tidak kantuk ketika saya melakukan ibadah sholat tahajud itu. Alhamdulillah. Berarti imannya itu lumayan kuat ya kalau misalnya untuk melaksanakan sholat tahajud. Kan biasanya ada orang-orang kalau misalnya bangun subuh untuk melaksanakan sholat tahajud itu kayak biasanya mengantuk atau biasa sudah nih berniat pasnya malam, tapi pasnya bangun, aduh kayaknya ndak usah nih deh, lanjut mak tidur. Ada tuh orang siapkan alarm 10 kali baru tidak bangun sih. Nah, siapa sholat malam tahajud gitu nih? Iya. Oke, selain itu, siapa tahu kan tadi ada beberapa doa-doanya yang telah kita persiapkan untuk malam Lailatul Qadar. Siapa tahu ada yang mesti kita hafal gitu, bisa dibacakan begitu. Siapa tahu teman-teman sekalian yang menonton podcast ini bisa belajar juga dari doa-doanya yang kita kasih. Doa yang kusiapkan ya. Doa yang kusiapkan itu toh yang pertama pasti sehat walafiat untuk saya dan kedua orang tua saya. Yang kedua, dilancarkan rezekinya, amin.
diberi perlindungan di dunia dan di akhirat, dan juga mendapatkan keimanan dalam belajar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saya dalam belajar tuh kayak susah sekali mendapatkan pemahaman, tapi berkat mungkin Allah yang berikan saya pemahaman sehingga saya bisa memahami sebuah pembelajaran itu. Amin. Oke. Mungkin sudah habis nih topik dari saya, atau mungkin juga Syaura sendiri sudah memaparkan semuanya perasaannya selama kegiatan P5 ini. Mungkin cukup sekian saja nih. Oke, Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Syaura dan juga Sama-sama. teman-teman Terima sekalian kasih yang telah sempat hadir pada kegiatan podcast kali ini. Mungkin sekian dari saya selaku pemandu acara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.